Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Surasyanansyah dengan NIM 10221054, perwakilan dari kelompok 3, yang mana kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara kami mencari data hingga mengolah data dan sampai mendapatkan hasil untuk laporan tugas besar penggalian data kami. Yang mana di laporan kami berjudul penentuan kombinasi produk obat yang paling sering dibeli konsumen menggunakan algoritma FP Growth. Nah, sebelum masuk ke bagian perhitungan secara menggunakan rapid miner ataupun secara manual, kami mendapatkan data yang sudah kami olah ini sebelumnya dari salah satu skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang mana dari dataset ini diberikan atau dalam yang mana dataset ini berbentuk open source, dapat digunakan untuk penelitian-penelitian ataupun pembelajaran, yang mana di sini kami gunakan data ini dan tentu saja kami olah lagi datanya untuk menyesuaikan dengan yang kami butuhkan. Nah, dari total data yang kami dapatkan ini ada 300 300-an lebih data. Lalu kami ambil hanya 110 data saja untuk menghindari terlalu banyak data. Lalu data tersebut kami olah. Karena di sini nomor referensinya ada yang sama, kami jadikan satu, lalu kami ubah dalam bentuk menjadi seperti ini. Nah, jadi setelah kami ubah menjadi bentuk seperti ini, yang mana ID transaksi tidak ada yang double, lalu di sini ada nama produk yang telah dibeli, dan ini satuan, dan lalu untuk maksud dari 000 dan 1 ini adalah jika nilai dari kolom acetilcysteine ini adalah 0, maka di ID transaksi yang pertama ini dia tidak dibeli. Nah, dia dibeli ketika ID transaksinya di 12. Kurang lebih seperti itu. Lalu hasil data yang sudah kita olah ini kita masukkan ke dalam Rapid Miner di bagian import data, My Computer, lalu kita masukkan output transaksi, ini next. Ini data yang dimasukkan tadi, lalu next lagi. Nah, pada bagian ini kita merubah karena untuk menggunakan FP Growth di Rapid Miner itu tidak bisa dalam bentuk tipe datanya integer. Jadi kita ubah sebelum itu, kita ubah ke tipe binomial untuk semua yang ingin dilakukan perhitungan, dan untuk bagian ID-nya ini bisa kita tambahkan role, yaitu ID agar tidak terkena perhitungan. Nah, setelah itu di next dan disimpan di repository. Nah, karena saya sudah menyimpannya, di sini ada output transaksi. Nah, ini tinggal drag and drop aja jika ingin melakukan perhitungan langsung di Rapid Miner. Nah, setelah itu kita bisa melihat data output transaksi ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada 110 data, 110 ID transaksi dengan berbagai macam jenis obat yang sudah dibeli oleh pelanggan. Lalu di sini, setelah kita masukkan tadi data yang sudah kita inputkan, kita bisa langsung mencari operator yang ingin digunakan. Yang pertama adalah FP Growth. Lalu setelah FP Growth, kita di sini mencari association rule untuk menemukan hasil dari FP Growth dan menghasilkan association rule. Nah, dari data tadi yang sudah kita inputkan, kita tarik dari output menuju FP Growth example. Nah, yang mana di FP Growth ini, setelah kita klik FP Growth-nya, operator FP Growth,
Di sini di kolom kanan ada parameter yang bisa kita sesuaikan. Misal minimum supportnya di sini atau frekuen item yang bisa kita ambil. Saya menggunakan minimum support itu 0,2 karena jika terlalu rendah itu maka akan terlalu banyak data yang tampil dan tidak relevan. Dan jika terlalu tinggi data yang tampil itu tidak terlalu banyak, jadi tidak dapat melakukan perhitungan secara mendetail. Kurang lebih seperti itu. Lalu hasil dari frekuennya tadi di FP Growth kita arahkan ke Create Association Item. Lalu di association itemnya kita tetapkan saja confidence-nya 0,8 atau 80% tingkat confidence. Dan kita akan mengambil hasil rule-nya dan item set dari association rule. Nah, setelah ini selesai, kita tinggal jalankan saja. Lalu akan muncul hasil dari FP growth dan association rule. Nah, di sini dapat dilihat oh iya, di sini tadi ada bagian yang kelupaan ya, karena di sini banyak sekali data yang di bawah dari minimumnya, maka bisa kita ubah di bagian FP growth-nya tadi, find minimum numbers of item sets. Jadi data yang di bawah dari minimum support itu tidak akan tampil. Kalau kita run, maka data yang tampil ada kurang lebih 27 data dengan maksimum size-nya 2. Nah, di sini untuk nilai support maksimum itu ada di Sakatonic ABC Grade 30 dengan nilai support 0,982 atau 98%, 98,2%. Untuk bagian sini saya kurang tahu ini benar atau salah, tapi ketika saya melakukan perhitungan manual itu Sakatonic tidak memiliki nilai support sebesar 98,2%. Eh, Lalu selanjutnya itu ada Neurobion 5 strip at 10 tab itu di support 0,46 atau bisa kita baca itu 5 kali pembelian dalam dataset yang sudah kita masukkan. Untuk anaconidin itu ada 4 kali pembelian, kapas bulat medisok itu 4 kali pembelian, minyak kayu putih 4 kali pembelian. Lalu untuk item yang berpasangan itu di sini ada Sakatonica bisegrip dengan Neurobion dengan 5 kali pembelian dan 4 kali pembelian untuk Sakatonica bisegrip dan anaconidin. Begitu pula untuk seterusnya. Lalu untuk association rule-nya di sini untuk yang item berpasangan Neurobion dengan Sakatonik ABC dengan nilai support 0,46 dan nilai confidence-nya 1 atau 100%, yang mana jika pengguna membeli Neurobion, ada kemungkinan 0,46% untuk membeli 0,46. Ketika pembeli membeli Neurobion, maka ada kemungkinan untuk pembeli itu membeli sekalian Sakatonik. Jadi mereka bisa membeli dua item yang mana Neurobion dan Sakatonik Bicyclic. Kurang lebih seperti itu untuk perhitungan menggunakan rapid miner. Nah, selanjutnya oke lanjut untuk perhitungan manual yang mana di sini kami menggunakan perhitungan manual menggunakan Excel dari data yang sudah kita olah tadi. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu jumlah item tersebut dibeli. Nah, ini jumlah data ada 2, 1, 2, 2, dan seterusnya. Yang mana bisa kita lihat untuk lebih gampangnya di bagian sheet grow ini, FP growth. Nah, di sini sudah saya urutkan berdasarkan benda yang paling banyak dibeli. Yang pertama itu ada Neurobion strip, Neurobion 5 strip 10 tab dengan total pembelian itu 5. Lalu ada minyak kayu putih lang 60 dengan total pembelian 4. Nah, kenapa di sini berbeda dengan yang rapid miner? Saya kurang tahu untuk yang itu. Karena di rapid miner tadi itu yang pertama muncul itu adalah Sakatonik dengan total frekuen item setnya 98,2% atau
9 kali dibeli. 9 kali beli, 98 kali dibeli. Padahal ketika saya melakukan perhitungan manual itu yang saya dapatkan yang tertinggi hanya Neurabian dengan total 5 item. 5 kali pembelian. Dan untuk yang berpasangan di sini ada Wood Lozenges Honey Lemon dengan acetylcysteine dengan total pembelian 2, lalu ada Samethanamat dan Cetirizinovel dengan total pembelian 2. Lalu untuk association role-nya di sini didapatkan sangat berbeda sekali dengan yang Rapid Miner. Karena di sini hanya mendapatkan 7 dan Rapid Miner mendapatkan 13 data. Yang mana di sini didapatkan bahwa antangin cair JRG kemungkinan untuk membeli antangin cair JRG bersama Rani di Dingin itu mendapatkan nilai confidence-nya 100% dengan total pembelian 2 kali. Lalu untuk Woods Lozenges sama, Woods Lozenges dan acetylcysteine total pembelian 2 kali. Dan jika pengguna membeli Woods Lozenges ada kemungkinan membeli acetylcysteine. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk perhitungan manual maupun perhitungan menggunakan Rapid Miner dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.